Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa, ketika Nabi dalam keadaan gak pede, ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita, udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya, sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya, kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang bener nih, apa sih yang Allah pengen dari saya, semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini. Allah menjawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku, dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku, Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wa la quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin seneng. Dan Allah tuh seneng banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, gak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta, dia gak suka. Tapi Allah justru dia gak suka kalau kita gak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang gak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Pasti dikasih sama Allah. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun. Anak muda keren itu adalah anak muda yang dekat sama Allah. Kalau orang tua dekat sama Allah, biasa. Apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek dekat sama Allah itu wajar. Dan kalau orang tua, kakek nenek rajin ikut taklim, wajar. Dan materi taklimnya apa?
mengingat kematian, ya kan itu ya, materi taklim buat kakek nenek gitu, orang-orang tua. Kalau anak muda kan merasa hidupnya masih lama, kenapa saya harus dekat dengan Allah? Justru keren ketika dia merasa bahwa hidupnya itu masih lama, dia merasa hidupnya nyaman, dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia dekat kepada Allah, punya awareness tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kehidupannya. Nah, ini berarti anak muda yang keren. Anak muda yang keren itu anak muda yang beriman.